warga negara Indonesia, 16 tahun. Ditahan di Yordania, dituduh sebagai pendukung ISIS. Hari itu, KL seharusnya ujian sekolah. Namun aparat keamanan tiba-tiba datang, mengubah hari ujian menjadi awal masa penahanannya. Tapi di baliknya, ada kondisi mental anak yang rapuh dan perjuangan seorang ibu. Saya hanya memohon empati dan perhatian seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah. Saya mohon terus bantuan dan doanya. Kami sudah sangat tersudut dan terus terang saya juga sudah mencoba segalanya. Sudah 8 bulan kasus ini bergulir. Siapa sebenarnya KL? Ia adalah remaja berdarah Indonesia-Prancis yang saat ini menetap di Yordania. Sejak balita, pasca perceraian orang tuanya, KL hidup berdua bersama sang ibu. Ketenangan hidup mereka lalu berubah drastis pada 19 Mei 2025. WNI diaspora kita di Yordania yang menyampaikan bahwa putranya ditangkap oleh kepolisian Yordania pada 19 Mei. KL ditangkap saat sendirian di rumah tanpa didampingi siapapun. KL dibawa pergi dan ditahan di pusat detensi Madaba. Tuduhan serius ini bermula dari Instagram. KL yang awalnya disebut hanya menyukai postingan acak, dihubungi dan dimanipulasi oleh akun yang terafiliasi dengan kelompok terlarang. Awalnya dia tertarik dengan posting di salah satu Instagram itu. Dia menyukai, memfollow up, dan akhirnya dihubungi. Ya, ibaratnya dia bukan mencari-cari, dia terkecoh, dan juga dia dimanipulasi oleh grup tersebut. Fenomena ini bukan kasus tunggal. Di Indonesia saja tercatat lebih dari 110 anak telah direkrut jaringan ISIS melalui media sosial sejak 2024 hingga 2025. Hampir semua yang saya temui, yang kami saya dengan tim itu temui adalah orang-orang yang dalam tanda kutip lebih banyak, lebih dari 4-5 jam dengan media sosial dan rata-rata dengan platform media sosial tertentu. Situasi ini menempatkan KL dalam posisi yang rentan, bukan hanya karena ia masih di bawah umur dan tanpa pendampingan saat ditangkap, tapi juga karena ia memiliki kondisi kesehatan mental yang membutuhkan perhatian khusus. Sejak 2002 dia suka dibawa ke psikiater anak. Itu kan hanya untuk penanganan terapi kelakuan aja. Cuman untuk ADHD ini baru terdeteksi tahun lalu sebelum dia ditangkap. Dan juga anak ini cenderung mempunyai pola menyakiti diri sendiri kalau sedang depresi. Jadi saat itu saya bawa ke psikiater untuk penanganan medis dan juga konseling psikologis untuk terapi. Benar saja, dalam tahanan, KL nekat mencoba akhiri hidup dengan meminum cairan kimia hingga dilarikan ke rumah sakit. Akibatnya, pihak penjara kini batasi penggunaan sabun dan sampo. Pada 7 Januari 2026, KBRI Aman akhirnya mendapat akses untuk menemui KL secara langsung di penjara Madaba. Kemlu dan KBRI Aman tentunya akan terus mengawal kasus ini untuk memastikan hak-hak KL sebagai anak dan sebagai WNI tetap terlindungi sepanjang proses hukumnya berlangsung. Mei 2025 hingga Januari 2026 bukanlah waktu yang singkat. Rentang waktu 8 bulan ini menjadi masa penantian bagi semua pihak. Lebih jauh, kasus ini dinilai perlu diplomasi multilevel yang lebih strategis. Presiden Prabowo punya kedekatan dengan kerajaan Yordania. Ya ini mestinya
peluang ini yang mestinya harus dimanfaatkan sehingga diplomasi di tingkat pimpinan tertinggi ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Penegakan hukum di negara setempat tentu harus dihormati. Di sisi lain, harapan terbesar sang ibu kini bertumpu pada upaya pemerintah Indonesia agar KL bisa segera dideportasi. Saya mohon untuk dapat mendeportasi anak saya secepatnya ke Indonesia agar dia mendapatkan penanganan yang lebih baik, dalam kondisi yang lebih baik, hingga pemulihan psikologis dan trauma bisa optimal. Jadi mohon pengertiannya dan bantuannya. Ini anak butuh ditolong, bukan dihukum seperti ini. Kasus ini lagi-lagi menjadi pengingat akan risiko dunia digital bagi anak, terutama ketika ruang digital yang mereka masuki sehari-hari tidak disertai pengawasan dan perlindungan yang memadai. Pada saat yang sama, kasus ini juga menunjukkan kompleksnya tantangan perlindungan WNI di luar negeri, termasuk ketika melibatkan anak di bawah umur.